Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 85 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama peserta terbaik lainnya tiba di puncak gunung untuk menjalani seleksi masuk ke 9 sekte super Xuan Santian. Para tokoh kuat dari berbagai sekte, termasuk Raja Xuanling, hadir untuk merekrut talenta terbaik. Satu persatu peserta memilih sekte yang sesuai, masing-masing dengan alasan dan ambisi pribadi. Xiaoyan memperhatikan jalannya seleksi sambil menyimpan perhatian khusus pada seorang peserta misterius bernama Du Jun, yang memancarkan aura rahasia dan berpotensi menjadi tokoh besar di masa depan. Di permukaan tanah, para peserta terus memilih sekte yang sesuai bagi mereka. Hingga saat ini jumlah orang yang tersisa di daratan hanya tinggal puluhan. Namun jelas bahwa mereka semua adalah para unggulan di antara yang terbaik. Sementara itu di langit, sejumlah besar sekte telah berhasil merekrut cukup banyak murid baru. Di antara mereka, keluarga kerajaan Xuanling dan Lebah Pil memiliki jumlah rekrutan terbanyak. Hal itu wajar, mengingat yang satu menguasai para alkemis di Xuan Santian, sedangkan yang lain memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun, di belakang Chang Yu, wakil ketua pavilion pembakaran dupa, hanya berdiri segelintir murid baru. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya hanya 5 orang saja. Seorang ahli dari Solomon memandang Chang Yu dengan sinis. Ucapannya disertai tawa keras dari para pengikutnya. Chang Yu, sepertinya pavilion pembakaran dupa tahun ini tetap tidak bisa menembus angka 2 digit untuk jumlah murid baru. Tawa itu membuat beberapa murid di belakang Chang Yu ragu, seolah mempertimbangkan untuk berpindah ke pihak lain. Chang Yu menatap mereka dengan mata tajam dan suaranya penuh amarah. Cukup. Melihat kemarahan itu, pihak Solomon tidak lagi melanjutkan ejekan. Dari bawah, Xiaoyan yang menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati, bergumam pelan. Sepertinya pavilion pembakaran dupa cukup lemah, dan hubungannya dengan Solomon maupun keluarga kerajaan Xuanling juga tidak begitu baik. Jumlah peserta yang tersisa di tanah semakin berkurang. Namun Xiaoyan dan rekan-rekannya tidak tergesa-gesa. Baginya, ini hanya soal waktu. Tiba-tiba, seorang pria berbadan besar dengan reputasi pertahanan yang sangat kuat melangkah maju. Aku bergabung dengan pavilion pembakaran dupa. Orang itu adalah Luo Guang, seorang ahli dodi di bintang 4 tahap akhir. Chang Yu tampak senang mendengarnya, sebab ia masih mengingat betul ketangguhan Luo Guang saat bertempuran di hutan mayat. Pertahanannya begitu kuat sehingga bahkan dodi bintang 5 pun sulit menembusnya dalam waktu singkat. Dia benar-benar bibit yang sangat potensial. Bagus-bagus, seru Chang Yu berturut-turut. Jelas bahwa hatinya menjadi cerah setelah sempat kesal. Namun, pihak Solomon kembali menyela dengan nada datar. Pavilion pembakaran dupa memang bagus, tetapi tidak cocok untukmu. Aku melihat atribut dokimu adalah tanah. Pertahananmu luar biasa. Lebih baik kau bergabung ke istana kaisar kuno. Chang Yu langsung membalas dengan nada tajam. Kalian Solomon sudah terlalu ikut campur. Memilih sekte adalah kebebasan masing-masing. Pihak Solomon hanya tersenyum tipis. Aku hanya menyatakan fakta. Chang Yu, sebaiknya jangan marah. Luo Guang membalas dengan tawa tulus. Terima kasih atas sarannya, senior. Tetapi aku tetap memilih pavilion pembakaran dupa. Dengan itu, dia berjalan menuju barisan Chang Yu. Tak lama setelahnya, seorang wanita muda melangkah maju. Seekor ular kecil melilit di tangannya. Matanya tampak memandang penuh kewaspadaan dan ketidaksukaan ke arah Solomon dan Raja Xuanling di langit. Dia adalah Ludi, seorang dodi bintang 4 tahap akhir yang sebelumnya pernah memburu Xiaoyan di hutan mayat. Begitu dia muncul, Raja Xuanling yang semula duduk santai di langit tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Raut wajahnya berubah terkejut. Aku bergabung dengan pavilion pembakaran dupa, ucap Ludi dengan nada datar. Pada saat itu Xiaoyan merasakan aliran darahnya bergetar samar. Getaran itu begitu halus sehingga tanpa kekuatan jiwa yang besar, dia pasti tidak akan menyadarinya. Rasanya seperti ikatan darah dengan sesama suku. Alis Xiaoyan mengerut. Ia teringat bahwa darah dalam tubuhnya telah dimurnikan menjadi darah murni klan Xiao. Dan seluruh darah lain seperti milik naga Void kuno telah dikeluarkan saat proses pergantian darah di makam surgawi oleh leluhurnya. Jika demikian, mungkinkah ini Cailin? Gumamnya dengan mata menyipit. Sebagai suami istri, wajar jika dalam tubuhnya terdapat sedikit darah manusia ular.
Getaran itu pasti berasal dari garis keturunan Cailin. Pihak Salomon kembali mencoba memancing keributan. Bukankah pavilion pembakaran dupa tidak menerima murid perempuan? Chang Yu menjawab dengan nada dingin. Itu dulu, sekarang tidak ada aturan seperti itu. Lagi pula, urusan menerima murid perempuan atau tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Mendengar itu, pihak Salomon hanya tersenyum kaku. Chang Yu berkata sambil tersenyum. Baik, silahkan bergabung. Namun sebelum Ludi bergerak, suara dingin Raja Xuanling memotong. Tunggu. Aura membunuh samar menyebar, disertai tekanan mengerikan seorang Dodi bintang 9. Chang Yu langsung mengerahkan kekuatannya untuk melawan tekanan tersebut. Raja Xuanling menatap Ludi dengan tatapan penuh amarah. Kau dari garis keturunan manusia ular gurun timur benua Xuanling bukan? Apa tujuanmu menyusup ke sekte manusia? Katakan. Jika tidak, mati. Tekanan luar biasa itu membuat Ludi terbatuk lemah. Doki dalam tubuhnya seolah membeku. Meski wajahnya memucat, dia tetap membalas dengan tegas. Aku memang dari garis keturunan manusia ular. Tetapi siapa yang mengatakan aku tidak boleh bergabung ke sekte manusia? Raja Xuanling tersenyum tipis. Namun suaranya mengandung kepastian yang dingin. Memang tidak ada aturan itu. Tetapi jika kau sudah datang, maka kau harus mati. Pada saat itu, Ludi akhirnya menyadari bahwa sosok yang selama ini hanya terdengar dalam legenda, Raja Xuanling ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui rumor yang pernah ia dengar. Setelah ucapannya terhenti, gelombang kematian pun menyelimuti hati Ludi. Seketika, puluhan ular kecil berwarna-warni yang melingkari tubuhnya menjulurkan lidah bercabang dengan gerakan yang tegas. Menatap Xuanling yang di langit layaknya menatap musuh besar. Walaupun Ludi dibesarkan oleh manusia, ia pernah mengunjungi suku ular, sehingga memahami sebagian urusan internal mereka. Hubungan antara klan ular dan keluarga kerajaan Xuanling bagaikan api dan air yang tidak mungkin bersatu. Peperangan di antara mereka pun tiada henti. Maka, tidaklah mengherankan jika Raja Xuanling menjadi begitu emosional setelah mengetahui bahwa Ludi berasal dari suku ular. Siapapun yang pernah menyaksikan pasukannya dibantai akan sulit menyembunyikan kebencian. Tiba-tiba, Raja Xuanling mengangkat tangannya, dan sebuah bila cahaya Doki yang mengandung kekuatan mengerikan meluncur ke arah Ludi. Serangan yang tampak sederhana ini sebenarnya memuat kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jika mengenai tubuh Ludi, ia mungkin akan langsung mati di tempat. Namun, tepat ketika semua orang mengira Ludi akan binasa seketika, sosok Chang Yu melesat dan berdiri di sampingnya. Doki berwarna merah api meledak dari tubuhnya, membentuk lapisan pelindung di sekitar Ludi. Serangan mengerikan itu pun sirna tanpa bekas. Chang Yu merasakan tubuhnya sedikit mati rasa akibat kekuatan balik dari benturan tersebut. Menyadari bahwa serangan tadi menghabiskan hampir separuh Doki miliknya, dengan tatapan dingin Raja Xuanling mengeluarkan dengusan, lalu berbicara. Chang Yu, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah urusan pribadi antara aku dan klan ular. Apakah kau berniat ikut campur? Chang Yu membalas dengan nada tegas. Tidak peduli bagaimana masa lalunya, saat ini ia telah mengikuti kompetisi perebutan poin dan berhak masuk ke salah satu sekte. Karena ia memilih bergabung dengan Pavilion Dupa, maka kami berkewajiban melindunginya. Jika tidak, Pavilion Dupa hanya akan menjadi bahan ejekan pihak luar. Raja Xuanling berteriak dengan penuh amarah. Apakah kau tidak mengetahui permusuhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan ular? Chang Yu menjawab tanpa ragu. Tentu aku tahu. Lalu apa? Kau bisa memeriksa latar belakangnya sendiri. Memang benar ia berasal dari klan ular. Namun sejak kecil ia hidup bersama manusia, bahkan tidak pernah menyakiti manusia. Apakah kau akan tetap menyamakan dirinya dengan klan ular? Jika begitu, apa bedanya kita, para sekte besar di Xuan Santian, dengan iblis dan monster? Mendengar itu, Raja Xuanling tertawa dingin sambil melambaikan tangannya. Jangan kira hanya karena kau seorang ahli puncak Dodi bintang 7, kau bisa berbicara setara denganku. Chang Yu membalas dengan tatapan dingin. Kau boleh mencobanya. Raja Xuanling mengerti kening, menyadari bahwa Chang Yu benar-benar bersikeras melindungi Ludi. Memaksakan konfrontasi hanya akan memicu benturan besar antara dua kekuatan besar, sesuatu yang tidak ia inginkan. Hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Pavilion Dupa memang tidak harmonis. Namun untuk menelan Pavilion Dupa sepenuhnya akan mengakibatkan kerugian besar. Apalagi di 8 sekte besar lainnya selalu menunggu kesempatan untuk memangsa. Melihat ketegangan meningkat, seorang ahli dari sekte pedang 10.000 maju untuk menengahi.
Tenanglah kalian berdua. Hari ini adalah momen pemilihan sekte bagi para murid baru. Alangkah baiknya menyampingkan urusan pribadi. Mendengar itu, baik Raja Suwanling maupun Changyu sama-sama mendengus dingin lalu kembali ke tempat masing-masing. Setidaknya, ucapan sekte nomor 1 dari 9 sekte besar ini memberi mereka jalan keluar yang bisa diterima. Di dalam hati, Raja Suwanling menyimpan dendam. Berani-beraninya melawanku. Changyu, aku pastikan kau akan menyesalinya di masa depan. Sementara itu, Ludi menundukkan kepala dan membungkuk kepada Changyu. Terima kasih senior. Changyu mengangguk ringan. Tidak perlu, itu memang sudah sepantasnya. Mari kita pergi. Namun, langkahnya terhenti saat menyadari Ludi tengah menatap seorang pria di tanah. Pria itu membawa penggaris berat di punggungnya. Auranya memancarkan kesan luar biasa. Ludi mengatakan, "Mengapa pada tubuhmu ada aura yang sama persis denganku?" Pria itu, Xiaoyan, menjawab tenang. "Ada banyak hal yang belum kau ketahui. Yang perlu kau tahu hanyalah, aku bukan orang seperti yang kau bayangkan." Xiaoyan mulai mengerti. Ludi memiliki darah suku ular, sehingga ia bisa merasakan fluktuasi aneh dari tubuhnya. Terlebih lagi, Xiaoyan merasa bahwa Cailin kemungkinan besar berada di Suan Santian. Jiwa giok yang selama ini tidak bereaksi tiba-tiba bergetar ketika ia mendekati wilayah ini. Dengan keberadaan Ludi yang memiliki darah suku ular, ada kemungkinan besar ia mengetahui sesuatu. Xiaoyan pun tersenyum tipis kepada Ludi, yang membalasnya dengan anggukan. Ludi sebenarnya sudah memiliki jawaban di hatinya. Dia hanya ingin memastikan kebenarannya. Jika Xiaoyan benar-benar telah membunuh suku ular dan mencuri kekuatan darahnya, maka aura darah itu tidak mungkin terasa sedamai ini. Ludi menatapnya sambil tersenyum. "Aku akan menunggumu di pavilion dupa." Setelah itu, ia melangkah cepat ke sisi Changyu. Sang senior membalas senyumannya. Jika Xiaoyan benar-benar bergabung dengan pavilion dupa, maka mereka yakin bisa meraih prestasi gemilang di kompetisi antar sekte berikutnya. Namun, alis Raja Suwanling sedikit bergetar mendengar ucapan Ludi kepada Xiaoyan. Sosok itu adalah juara kompetisi perebutan poin kali ini. Walau ia sulit percaya bahwa Xiaoyan mampu membunuh Kaisar Hantu Kembar, ia tidak bisa meremehkannya. Dari darah Solomon, suara rendah penuh ancaman terdengar. "Xiaoyan, sekte mana yang akan kau pilih?" Setelah kata-kata itu terucap, Raja Suwanling menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Sudah menjadi pengetahuan umum, siapapun yang meraih peringkat pertama dalam kompetisi perebutan poin, tidak peduli bergabung ke sekte manapun, kelak akan memiliki prestasi yang sulit diremehkan. Oleh sebab itu, pilihan Xiaoyan kali ini jelas menjadi perhatian seluruh sekte besar. Bahkan terkadang, demi merekrutnya, sebuah sekte rela mengeluarkan tawaran yang sangat menggiurkan. Seorang tokoh kuat dari sekte Solomon berlahan membuka suara. "Tidak perlu terburu-buru memberi jawaban. Mengingat engkau adalah juara pertandingan perampasan poin kali ini, bagaimana jika masing-masing dari kami memaparkan sumber daya yang dimiliki sekte kami? Lalu biarkan engkau sendiri yang memilih." Xiaoyan baru saja hendak berbicara, namun situasi yang tiba-tiba berubah ini membuatnya sedikit bingung. Mu Feng tersenyum tipis dan menoleh pada Mu Yingying. "Itu hal yang wajar. Ini adalah perlakuan khusus bagi sang juara. Jika bukan karena Xiaoyan yang membalikan keadaan, maka gelar juara mungkin akan jatuh ke tanganmu." Mu Yingying yang merasakan tatapan Mu Feng hanya mengangkat bahu dengan santai. "Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu." Xiaoyan tersenyum tipis. Meski telah memiliki rencana sendiri, ia tetap ingin mendengar tawaran yang akan diajukan oleh para sekte super ini. Tokoh dari sekte Solomon melangkah maju. "Baiklah, biar aku mulai terlebih dahulu. Sekte kami dikenal sebagai tempat berkumpulnya para tokoh dan ahli dari seluruh penjuru dunia. Jika kau bergabung, kami akan memberimu satu douhun dengan kualitas luar biasa." Xiaoyan terkejut. "Douhun?" Changyu yang berada di sisi lain bergumam pelan. Sekte Solomon benar-benar berani mengeluarkan modal sebesar ini. Semua pemimpin sekte di tempat itu memahami betapa berharganya douhun. Untuk mendapatkannya, biasanya diperlukan mengerahkan kekuatan puncak sekte. Sebab, douhun hanya dapat diperoleh dari membunuh binatang ajaib yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Dan semakin lama umurnya, semakin kuat pula kekuatan serta kualitas douhunnya. Memiliki douhun adalah tanda khas seorang dodi bintang 9 sejati. Perbedaan kekuatan antara seorang dodi 9 bintang dengan douhun dan yang tidak memilikinya ibarat langit dan bumi. Penjelasan lebih lanjut datang dari suara Raja Naga Emas yang bergema di telinga Xiaoyan.
Dohun hanya dapat diserap oleh seorang Dodi bintang 9 yang telah mencapai tahap 9 putaran. Dengan itu, kekuatan serta kemampuan bertarungmu akan meningkat drastis. Dalam pertempuran, engkau dapat memanggil Dohun untuk membantumu menghadapi lawan. Prinsipnya mirip dengan wujud roh api milikmu. Namun Dohun tidak sekuat itu. Lagi pula, wujud roh apimu hampir sempurna. Sedangkan Dohun masih memiliki kebocoran energi. Di 7 dunia saat ini, hanya ada 108 Dohun yang telah diketahui. Bentuknya beragam dan mungkin masih ada yang belum ditemukan. Namun, Dohun yang muncul dari binatang ajaib yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, itu pun dengan kemungkinan yang sangat kecil. Xiaoyan mengangguk tipis. Pantas saja Raja Suwali memiliki aura buas layaknya binatang ajaib. Ternyata alasannya ini. Raja Naga Emas melanjutkan. Tidak perlu khawatir, jika kelak kau mencapai tahap tersebut, Dohun yang kau miliki pasti bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan milik mereka. Xiaoyan membungkuk sedikit. Terima kasih atas nasihatnya, senior. Namun jalan kultivasi tidak boleh terburu-buru. Izinkan aku mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ekspresi tokoh sekte Solomon mengeras. Jelas ia menyadari penolakan halus dari Xiaoyan. Seorang wanita dari sekte Seribu Bunga tersenyum samar. Sekte Solomon memang luar biasa. Namun kami dari sekte Seribu Bunga juga memiliki tawaran yang istimewa. Jika engkau bergabung, kami akan memberimu kesempatan menjalani baptisan Seribu Bunga. Chang Yun mengerutkan kening. Bukankah sekte Seribu Bunga selama ini hanya menerima murid perempuan? Wanita itu membalas dengan senyuman. Jika sekte Dupa dapat membuat pengecualian untuk menerima murid perempuan, mengapa kami tidak boleh menerima murid laki-laki? Chang Yun terdiam, tidak melanjutkan perdebatan. Permusuhan antara dua sekte ini sudah berlangsung sejak generasi sebelumnya dan sulit diselesaikan. Mu Feng menjelaskan dengan nada iri. Pembaptisan Seribu Bunga adalah ritual langka yang dilakukan langsung oleh pemimpin sekte. Metodenya khusus, memiliki efek seperti pencerahan besar. Setelah mengalaminya, semua kotoran dan racun dalam tubuh akan dibersihkan, membuat Doki menjadi murni dan mempercepat laju kultivasi. Xiaoyan tersenyum. Itu memang tawaran yang menarik. Apalagi kekuatanku kini cukup bercampur baur. Namun jika harus memilih, aku tetap akan mencondong pada sekte Seribu Bunga. Meski Dohun sangat berharga, reputasi Solomon tidak begitu baik. Dan Dohun pun hanya bermanfaat jika kau hidup cukup lama untuk menikmatinya. Tokoh sekte Solomon kembali berkata, sekte Seribu Bunga benar-benar berani mengeluarkan modal sebesar ini. Bahkan Raja Suwanling yang biasanya tak tergoyahkan, matanya sedikit berkilat. Dia tahu mandi Seribu Bunga bukan hanya mampu memurnikan Doki, tetapi juga memperbaiki fondasi kultivasi seseorang. Xiaoyan menunduk sedikit sebelum berkata, terima kasih atas tawarannya, senior. Namun sejujurnya, aku tidak ingin berada di lingkungan yang seluruhnya berisi perempuan. Seorang tokoh dari sekte api penyucian kemudian maju. Kalau sekte lain mengandalkan kemewahan, kami sekte api penyucian mungkin tidak begitu banyak memberi janji. Namun jika kau bergabung, kami akan memberimu satu gulungan teknik bertarung tingkat Xian. Xiaoyan terkejut, pupil matanya menyipit. Teknik Dao tingkat abadi atau yang disebut Xian merupakan harta yang sangat langka. Bahkan di antara sekte super pun hanya dijadikan warisan inti. Tawaran itu menandakan bahwa sekte api penyucian sangat serius ingin merekrutnya. Para pemimpin sekte lain di tempat itu pun ikut terdiam, menyadari besarnya nilai tawaran tersebut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.